Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kedua kali ini, ini adalah video lanjutan dari sesi presentasi tugas dari mata kuliah Teknologi Web Service, di mana pada video pertama itu telah dipresentasikan oleh anggota kelompok saya secara teorinya di mana di dalamnya dijelaskan beberapa penjelasan mulai dari CRUD, kemudian API, XML, JSON, kemudian Postman, dan terakhir adalah Android Studio. Nah, pada video kedua kali ini saya akan melakukan running program dan menjelaskan beberapa alur dari pemrogramannya, di mana mulai dari pembuatan PHP-nya, yaitu di PHP MyAdmin, di mana mulai dari pembuatan database yang ada pada PHP MyAdmin, kemudian melakukan testing request melakukan testing request di Postman, kemudian yang terakhir adalah kita melakukan running program dan melihat data yang ada pada Android Studio. Untuk yang pertama, itu kita masuk ke exam untuk mengaktifkan database-nya. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari exam. Kemudian klik yang manage service kemudian start untuk Apache-nya, kemudian MySQL, start. Kemudian kita pergi ke browser Nah, di sini kita ketikkan localhost PHP MyAdmin. Kita enter. Oke. Di sini sudah ada database yang telah dibuat oleh kami di mana nama database-nya adalah Pustaka, yang di dalamnya termuat ada tabel admin, anggota, buku, dan kategori. Di mana masing-masing tabel ini terdapat datanya. Mulai dari admin, ini adalah datanya. Di mana di sini ada ID admin, nama admin, username, password. Kemudian untuk anggota itu terdapat satu yaitu ID anggota, username, nama anggota, gender, nomor telepon, alamat, email, dan password. Oke, ini adalah data dari nama anggota kelompok saya Ini dari saya sendiri, yaitu Muhammad Alfat, dan terakhir adalah Desi Ade Putri. Oke, kemudian pindah ke buku. Untuk di bagian buku, ini sesuai dengan yang ada di materi web programming 3 datanya. Itu di buku sampai ke image. Oke, bisa dilihat seperti ini. Kemudian kita pindah ke tabel terakhir, yaitu tabel kategori. Nah, di kategori hanya sedikit, yaitu ID kategori dan nama kategori. Nah, nantinya data yang ada di database Pustaka ini akan di request di Postman. Kemudian kita minimize. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah server dengan ekstensinya adalah .php di dalam htdoc. Kita buat nantinya ada folder perpustakaan yang di dalamnya ada server .php. Kita coba klik di sini.
Kemudian kita pindah ke halaman utamanya, kemudian open application folder. Nah, di sini ada htdoc. Nah, kemudian di sini ada folder namanya perpustakaan. Nah, di dalamnya itu ada file yaitu berekstensi.php, yaitu server.php. Di mana jika kita buka, maka datanya akan seperti ini. Oke. Nah, servernya itu adalah localhost, kemudian username-nya itu root, dan passwordnya kita kosongkan. Kemudian database adalah pustaka. Nah, nanti dari server ini akan memanggil ya database yang ada di pustaka. Jadi server.php itu sebagai jembatan antara database dengan apa ya? Misalkan nantinya kita akan melakukan request di Postman. Jadi ini akan melakukan sebuah transmisi data lah ya namanya. Nah, ini adalah codingannya. Kita turun. Oke, di sini ada beberapa operasi. Ya, nantinya bisa teman-teman lihat. Nah, oke, kita kembali ke atas. Nah, di sini ada operasi admin. Nah, nanti dia akan memanggil atau merequest data yang ada di tabel admin. Sampai sini. Nah, jadi nanti CRUD-nya bisa digunakan ketika datanya sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian di sini ada operasi tabel buku. Ya. Nanti merequest data yang ada di tabel buku. Oke, ini tabel buku sampai di ini break ini ya. Kemudian ada tabel anggota sama di sini. Jadi nanti requestnya adalah tentang data yang ada di tabel anggota. Oke, kemudian di sini ada operasi tabel kategori. Nah, di sini nanti akan merequest data tentang kategori. Oke, dan terakhir selesai ya. Untuk server.php seperti itu. Nah, kemudian seperti yang sudah dibilang tadi ya. Jadi nanti kita akan melakukan request. Nah, ini adalah penjembatan dari database yang ada di phpMyAdmin. Oke, kita perkecil. Kemudian kita buka Postman-nya. Oke. Nah, ini adalah tampilan awal dari Postman. Terlebih dahulu teman-teman bisa melakukan registrasi ya di sini. Atau biasanya kalau masih awal dia akan meminta registrasi. Oke, untuk melakukan request cukup mudah. Kita hanya klik yang ini untuk create a request atau yang di sini ya, tanda plus di sini. Oke, kita coba yang ini ya. Nah, bagaimana cara merequestnya? Kita langsung saja klik localhost, kemudian garis miring. Nah, nama foldernya tadi yang ada di htdoc adalah perpustakaan. Nah, di sini huruf kecil berpengaruh, jadi harus sesuaikan dengan yang ada pada htdoc ya, foldernya. Kemudian yang ada di dalam folder perpustakaan tadi itu kan server.php. Kita tuliskan server.php. Nah, jika kita melakukan request,
maka datanya masih kosong, belum ada data. Nah, kita tambahkan sebuah perintah tanda tanya, kemudian sesuai dengan yang ada di sini, yaitu kita misalkan memanggil sebuah operasi ya, operasi admin. Nah, di sini tanda tanya, kemudian operasi admin. Nah, kemudian apa ya? Perintahnya adalah di sini kita lihat, nah, case-nya adalah view. Sama dengan view. Jika sudah seperti ini, kita tinggal send. Nah, maka datanya akan muncul, tapi agak sulit dibaca. Kita pindah ke format JSON. Nah, untuk JSON sendiri telah dijelaskan pada video pertama ya, yang telah dipresentasikan oleh anggota kelompok saya tentang JSON. Ya, jadinya sama dengan yang ada di database. Untuk admin, kita lihat, nah sama ya. Nah, setelah berhasil, kita akan coba lagi pindah ke operasi lain, yaitu selanjutnya adalah operasi anggota. Apakah berhasil? Nah, dia berhasil, tapi masih dalam ekstensi HTML. Kita ganti ke formatnya ya, format JSON, biar lebih enak dibaca. Oke, sama ya dengan yang ada di anggota, yang ada di database. Kita ganti lagi ke buku, kemudian send. Oke, sama, kita ganti ke JSON. Nah, ini adalah datanya. Oke ya. Kemudian kita ganti ke kategori. Oke, muncul. Ya, ini adalah isi dari data kategori. Nah, kenapa kita harus melakukan sebuah request di Postman? Ya, nantinya kan kita akan membuat sebuah aplikasi berbasis mobile dengan bahasa Java dan menggunakan Android Studio. Nah, sebelum melakukan hal tersebut, kita harus melakukan sebuah request atau testing agar datanya itu benar-benar sudah muncul. Jika datanya belum muncul, maka sia-sia. Jadi program nanti banyak yang error. Jadi kita tes di sini apakah semua request operasi dari admin, kemudian buku, anggota, kategori itu sudah terselesaikan. Jika sudah, proses selanjutnya bisa lanjut ke Android Studio. Kita klik Android Studio. Nah, untuk Android Studio sendiri, di sini kita perlu memperhatikan yaitu tentang koneksi internet, di mana ada beberapa item ya yang nantinya akan membutuhkan sebuah download. Jadi membutuhkan internet untuk sebuah aplikasi Android ya. Nah, di sini sudah dibuat, nama aplikasinya adalah Rockpush, yaitu Roket Perpustakaan. Jadi singkatan. Disimpan di folder 851 underscore TWS atau Teknologi Web Service. Nah, ini Rockpush adalah nama dari aplikasinya. Kita klik. Nah, di sini mendownload ya. Jadi memerlukan internet. Jika nggak ada internet, kemungkinan error ada. Oke, dia lagi melakukan scanning. Ya, ini sudah proses. Nah,
pastinya akan muncul sebuah tip ya. Ini tinggal kita close saja. Tunggu, ini kita close saja ya. Kita mulai dari awal penjelasannya satu persatu. Kecil dulu. Oke. Ini adalah tampilan dari Android Studio. Jadi tampilan project yang akan dibuat. Untuk pertama-tama yang harus kita lakukan adalah pergi ke manifest ya, untuk melakukan aktivasi yaitu permission internet. Caranya sederhana, ini ada tulisannya ya. Kita tinggal ketikkan use permission Android internet. Oke, kemudian dari manifest. Nah, kemudian dari manifest kita pindah ke ini ya, folder Java yang di dalamnya itu ada ini tiga package-nya ya. Nah, com.team_rocket_rockpush. Rockpush itu adalah nama aplikasi yang tadi di awal. Nah, kita pilih yang pertama. Oke. Nah, di sini dia data berbasis bahasa Java. Kemudian untuk desainnya, itu desain dari tampilan dan lain sebagainya, itu ada di folder ini res. Ya, ada dribble, font, layout, need map, values. Nah, kita klik yang layout, itu di situ terdapat desain yang kita buat. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 desain berformatkan XML. Nah, baik, kita mulai dari splash screen ya. Di sini splash screen pada Java juga ada, yaitu splash screen activity. Kemudian pada XML, pada layout itu ada juga, yaitu activity splash screen.xml. Nah, di sini ada desainnya dan di sini adalah settingnya, setting berbasis Java. Kita klik, yang kita klik. Mungkin ini belum muncul, apa, kita biarkan. Jadi intinya nanti akan ada sebuah animasi berbasis JSON. Itu di sini animasinya itu buku. Nantinya di sini, kemudian ada teksnya. Di sini teksnya adalah nama aplikasinya, Rockpush. Oke, itu saja. Dan di sini ada powered by 12.5c07 teks di sini nanti. Jadi ada dua teks, ya, dua teks view, kemudian dari animasi JSON. Nah, di sini di splash screen activity-nya nanti datanya itu akan berpindah ke dashboard activity. Jadi ke halaman utamanya lah. Nah, di sini seperti ini. Ini ada splash screen activity, itu sama seperti ini. Kemudian ininya juga sama. Itu ini awalan ya. Jadi prosesnya itu berawal dari activity splash screen. Nah, yang ini kita klik coba. Dari splash screen ini. Nah, kemudian dia berpindah ke dashboard activity. Nah, untuk cara berpindahnya itu kita tambahkan di manifestnya seperti ini. Jadi nanti yang pertama kali muncul adalah splash screen. Jadi pertama yang ditulis adalah di sini activity Android. Nah, kemudian ini titik splash screen activity. Nah, kemudian di bawahnya baru dashboard activity. Nah, waktu
waktu perpindahan, nah di sini waktu perpindahannya adalah 6 detik untuk splash screen-nya, dari splash screen ke dashboard activity. Gimana sih dashboard-nya? Seperti ini. Nanti dia akan memunculkan ini. Nah, jadi dari splash screen yang ini, bentar, ini masih belum fix, kita fixkan dulu. Nah, ini gambarnya seperti ini, kemudian berpindah ke activity dashboard. Dari sini, kita klik yang dashboard activity. Nah, ini dia. Dashboard activity ini, nanti dia pindah dari sini ke sini. Nah, selanjutnya kita bersihkan dulu. Ini kan ada beberapa tampilan sesuai dengan yang ada di database, yaitu ada admin, anggota, buku, dan kategori. Dimana masing-masingnya nanti ada aksesnya. Itu ketika kita melakukan klik pada admin, nantinya akan berpindah ke halaman admin. Begitu pula ketika kita melakukan klik pada anggota, ya, pada gambar yang di sini, nanti pindah ke tampilan anggota. Sama halnya dengan buku dan kategori. Cara perpindahannya adalah dengan menambahkan sebuah instruksi, ya, di sini karena kita menggunakan image button, ya, di sini kan image button, ya. Nah, ini ID-nya image button 5 dan seterusnya. Ini 6, 7. Nah, jadi 7, kemudian 8, kemudian sampai 8, ya. Untuk ini, jadi di sini samakan. Nah, instruksinya seperti ini. Jadi dari activity dashboard, ya, activity mulainya dari sini. Nah, mulai dari sini, ini milih yang mana yang mau diklik. Kemudian di sini kita tambahkan instruksi admin dengan ID-nya adalah image button 5. Anggota dengan ID-nya adalah image button 6, kemudian buku dengan ID-nya image button 7, kemudian kategori dengan image buttonnya 8. Nah, di sini untuk melakukan klik pada admin, kita harus mengaktifkan set on click listener-nya di sini. Jadi dari dashboard activity itu di start, ya, menuju ke sini. Nah, di dalamnya itu ada internnya. Nah, jadi dari dashboard activity itu ke kelas main admin. Itu kelas yang ada di sini. Nah, nanti dia ke kelas ini. Oke, kita lihat sampai ke bawah. Ini adalah kelas admin. Lumayan panjang. Kemudian di bawahnya itu ada untuk melakukan klik pada sini, ya, gambar yang ini, ya, anggota. Jadi nanti perpindahannya adalah ke main anggota class yang ini. Yang mana, ya? Oh, yang ini nih, yang main anggota. Kemudian sama untuk klik buku, kita dari dashboard ke main buku yang ini.
Kemudian yang ini untuk kategori, klik, dia akan ke main kategori. Nah, untuk main anggota kita klik di sini, kita lihat. Nah, ini datanya. Oke. Balik lagi ke dashboard activity. Kemudian klik main buku. Nah, datanya seperti ini. Sama sebenarnya. Cuman isi dari setiap data di sini itu beda. Ya, untuk buku tetap buku, anggota-anggota, admin. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita ke main kategori. Oh, teman-teman kalau perpindahan itu caranya adalah klik komen atau Windows baru sampai muncul tanda telunjuk. Kita tekan klik. Nah, dia pindah ke main kategori. Sama kita lihat ke bawah ya. Oke, lebih sedikit karena datanya kan untuk kategori sedikit, tidak banyak. Nah, untuk masing-masing ini juga ada pada layout, dimana untuk admin itu yang ini oh maaf, untuk admin yang pertama ya. Ini admin, kemudian yang kedua itu nah, untuk yang kedua anggota, kemudian ketiganya adalah buku, dan yang terakhir itu kategori. Oke, kita mulai dari yang pertama itu admin. Ini adalah scriptnya, dikit untuk scriptnya. Kemudian untuk yang kedua yaitu anggota, sebenarnya sama untuk isinya. Mungkin di sini ada tambahan sedikit, itu ada informasi anggota, instruksinya ini. Kemudian yang ketiga yaitu tambah buku, sama untuk tulisannya. Kemudian yang terakhir adalah kategori. Nah, ini kategori. Cuman perbedaannya ini ada tambahan informasinya atau instruksinya. Oke, sebelum melakukan running ada yang terlewat, yaitu tentang koneksi activity. Ya, ini adalah script dari bahasa program Java-nya. Ini ada buffer size-nya 2000. Oke. Untuk yang ada garis miring 2-nya itu adalah komentar. Nah, di sini ada komentar-komentarnya. Oke, saya rasa cukup untuk ininya. Oke, selanjutnya kita melakukan running program. Oke, kita klik yang di sini. Di sini saya menggunakan emulator Pixel 2 API 24. Oke. Jangan lupa untuk mengaktifkan internet. Sudah selesai. Nah, ini dia. Ini adalah JSON-nya. Nah, ini nama aplikasi. Nah, oke, ini dia adalah tampilan dari dashboard-nya. Nah, tadi ada admin, anggota, buku, kategori. Kemudian jika kita ingin ke admin, kita tinggal klik admin. Di
Di sini bisa melakukan CRUD ya, tentang CRUD, create, kemudian update dan delete itu bisa dilihat penjelasannya pada video pertama yang dipresentasikan oleh anggota kelompok saya. Sini kita bisa melakukan tambah admin, kemudian edit, kemudian bisa juga melakukan delete. Oke. Kemudian kita balik lagi ke dashboardnya, itu ke sini. Nah, kita klik anggota. Nah, ini muncul sesuai dengan yang ada di activity kedua ya, yang ini katanya nanti munculnya seperti ini. Di sini anggota itu ada 5, itu saya sendiri dan 4 anggota kelompok saya. Nah, di sini juga bisa ditambahkan tentang anggota. Ya. Kemudian kita pindah lagi. Sini kita bisa melakukan edit dan delete. Kita balik lagi ke sini, yaitu buku. Nah, di sini kita sama, tambah buku seperti ini. Kemudian untuk melakukan edit dan delete seperti ini. Nah, kalau diklik nanti dia datanya akan hilang. Oke, selanjutnya terakhir ya, kategori. Oke, kategori ada instruksinya. Untuk menambahkan kategori, klik tombol tambah kategori. Untuk mengedit kategori, klik tombol edit. Nah, di sini edit. Kemudian untuk menghapus kategori, klik delete. Misalnya di sini. Oke, sebelumnya ada yang terlewat, itu tentang splash screen, dimana splash screen itu kan harusnya full bersih ya, tanpa ada embel-embel di sini, embel-embel datanya ya. Untuk menghilangkan data di sini itu data action bar, itu caranya adalah, nah di sini kita coba running ulang. Jadi kita akan menghilangkan action bar yang di sini. Oke. Nah, action bar yang ini akan saya hilangkan. Jadi nanti bersih dari data. Untuk melakukannya, kita klik yang value, kemudian kita pilih yang tema, kemudian nih yang pertama kita klik. Nah, di sini itu ada style, name, tema, Rhompus. Nah, kita hapus di sini yang awalnya adalah drag action bar, kita ganti menjadi no action bar. Maka selanjutnya akan seperti ini. Ya, untuk koneksi internet harus aman dan nyaman. Oke, sudah hilang. Nah, kita butuh waktu 6 detik untuk pindah. Oke. Ya, ini pindah. Jadi sudah nggak ada yang tadi ya, yang Rhompusnya udah hilang, action bar-nya. Kita coba melakukan sebuah testing ya. Di sini untuk buku kita hapus salah satunya.
Misalkan di sini kita hapus rahasia keajaiban dunia, keajaiban bumi. Sorry. Oke, kita hapus di sini aja. Delete. Ya, datanya hilang. Mungkin seperti itu gambarannya untuk implementasinya. Delete-nya. Oke. Jalan dengan baik. Oke. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada penyampaian atau penjelasan yang kurang jelas pada video kedua ini. Mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.